Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tugas analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Perkenalkan, nama saya Ayu Mustika Dewi, peserta latar golongan 3, angkatan 2, dari kelompok 3, dengan NDH 27. Tupoksi saya sebagai auditor ahli pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pokok pembahasannya yang pertama ada tugas pokok dan fungsi, yang kedua identifikasi isu atau masalah seputar efektivitas kinerja sesuai dengan tupoksi, yang ketiga analisis akar masalah dengan menggunakan fishbone, yang keempat alternatif solusi dari setiap akar masalah, yang kelima one page report. Yang pertama, saya akan menyampaikan tugas Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2023 pada Bab 2, Pasal 2, yaitu Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. Selanjutnya, fungsi Inspektorat Daerah yaitu perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan atau menteri. Yang keempat, penyusunan laporan hasil pengawasan. Yang kelima, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Yang keenam, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Yang ketujuh, pelaksanaan administrasi inspektorat daerah. Yang kedelapan, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kabupaten atau kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Selanjutnya, tugas jabatan fungsional auditor ahli pertama berdasarkan Permenpan RB nomor 48 tahun 2022 pada bab 4 pasal 6, yaitu tugas jabatan fungsional auditor adalah melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian pengawasan intern meliputi penyusunan yang pertama, rencana strategis pengawasan intern, penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan tahunan, yang ketiga, pedoman pengawasan intern. Pelaksanaan teknis pengawasan intern meliputi audit, review, evaluasi, pemantauan, pemberian keterangan ahli, penelaahan, monitoring, dan kegiatan konsultasi. Evaluasi pengawasan intern meliputi evaluasi kebijakan dan hasil pengawasan intern dan pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan intern. Selanjutnya, identifikasi isu atau masalah. Dari penugasan yang telah dilaksanakan hingga saat ini, penugasannya yaitu review dokumen SPD, RPJMD, dan Tenstra, diperoleh isu atau masalah, yaitu belum efektifnya pengumpulan data atau dokumen yang diperlukan untuk kegiatan review tersebut. Hal ini berakibat pada keterlambatan analisis data atau dokumen yang menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan hasil review sebagai bahan untuk perbaikan data atau dokumen. Selanjutnya ada fishbone diagram, lingkungan atau koordinasi, yaitu belum adanya penanggung jawab utama dalam pengumpulan data, serta lemahnya komunikasi antar unit kerja. Selanjutnya, manusia, yaitu kurangnya pemahaman SDM terhadap data yang diperlukan, kurangnya pelatihan teknis pengumpulan data. Selanjutnya, teknologi, belum tersedianya sistem informasi berbasis digital, dan data yang dikumpulkan masih secara manual. Selanjutnya, material, data atau dokumen yang tersedia tidak lengkap, data atau dokumen tidak diperbarui secara berkala. Selanjutnya ada metode, belum adanya SOP terkait pengumpulan data atau dokumen, dan tidak adanya standar waktu dan format baku. Alternatif solusinya, untuk metode ada penyusunan dan sosialisasi SOP, menetapkan waktu dan format yang baku. Selanjutnya material, verifikasi tilang dokumen, menyiapkan checklist dokumen yang diperlukan. Teknologi, dengan menggunakan aplikasi pendukung dalam pengumpulan data atau dokumen. Selanjutnya ada manusia, mengadakan pelatihan teknis dan menugaskan SDM yang berpengalaman. Selanjutnya ada lingkungan atau koordinasi, yaitu menetapkan PIC per unit kerja, membentuk tim lintas unit kerja, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja. Selanjutnya ada one page report. Masalahnya yaitu belum efektifnya pengumpulan data atau dokumen yang diperlukan untuk kegiatan review atau pengawasan yang dilakukan.
Akar masalahnya ada dari metode, material, teknologi, manusia, dan lingkungan. Solusinya yang pertama menetapkan standarisasi proses dan metode, yang kedua memanfaatkan teknologi digital, yang ketiga meningkatkan koordinasi dan komunikasi, dan yang terakhir memperbaiki manajemen waktu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau